Tapi kamu tahu, National Graves kini makin sering muncul. Aku sering lihat dia di berita. Ledakan amarah membuat seorang pria masuk penjara, kemungkinan untuk seumur hidupnya. Aku punya detail tentang bagaimana satu momen kemarahan berubah menjadi konsekuensi seumur hidup bagi seorang pria di Florida. Selamat datang di Crime Fix, saya Angela Levy. Bertindak karena amarah, itu sama sekali tidak pernah menjadi hal yang baik. Dan bisa membawa akibat yang tidak bisa diubah dan kadang-kadang tragis. Dalam beberapa bulan terakhir, saya telah melihat samlebas insiden kemarahan di Chilliwack dengan laporan yang mencatat perilaku agresif dan konfrontasi yang intens. Dalam kasus yang ekstrem, insiden-insiden itu berakhir dengan kekerasan, dan yang satu ini pun tidak berbeda. Banjir panggilan masuk ke polisi pada 22 Januari 2024 sebelum pukul 6.30 pagi. Pertama peneleponnya perempuan. Ada insiden kemarahan di jalan melibatkan mobil putih yang mencoba masuk. Mereka berada di jalur tengah, mencoba pindah ke jalur kiri dan mereka menghalangi jalur lalu lintas di belakang mereka. Dan saat saya sedang berbicara di jalur paling kanan, saya mendengar suara yang terdengar seperti tembakan. Dan mobil putih itu jendelanya terbuka, dan mereka berteriak ke mobil di belakang mereka. Dan seluruh suasananya, Tembakan yang kamu dengar, aku dengar sekitar 3 kali. kamu pikir mendengar 3 jika ada yang tertembak? Aku rasa tidak. Berapa lama itu berlangsung? 1 menit yang lalu, Untungnya saksi lain juga menelepon. Dan penelepon kedua itu seorang pria. Dia mengatakan pengemudi itu butuh perawatan medis segera. Saya pikir mungkin seseorang bisa saja tertembak, jadi kenapa? Menurutmu Seseorang telah ditembak? Aku mencari cara keluar dari mobil dan menembak pria itu, tetap di dalam mobil selamanya. dan dengan pistol senapan atau senapan laras panjang, Begitu saja. oke. Dan apa yang dia kenakan? Kamu ingat apa yang dia kenakan atau tidak? Aku percaya kamu, Squeezer. Wakil Sheriff Orange County, Florida, pertama tiba di lokasi kejadian. Kalau bisa menahan, selesaikan langsung di situ. Mereka bilang itu terjadi di persimpangan ini, tapi tidak tahu pasti lokasinya. Kami hanya mengangkatnya. Sekarang karena sifat panggilannya, ini adalah respons dari banyak instansi. Jadi semua orang dikerahkan. Mereka bilang itu terjadi tepat di sini. Saya akan memindahkan mobil-mobil ini mencari selongsong peluru, memeriksa area, dan kemungkinan area ini segera ditutup. Seseorang di dalam sana sudah tidak sadarkan diri. Mungkin ada orang lain yang tumbang, seperti Heather di atas sana. Sekarang polisi dikirim ke persimpangan tempat para penelepon melaporkan terjadinya penembakan. Tetapi tidak ada satupun dari orang-orang yang terlihat di sana. Namun, di jalur paling kiri, polisi menemukan dan mengamankan 3 selongsong peluru kaliber 45. Beberapa deputi ditugaskan untuk menyisir area di tempat parkir terdekat. Mereka menemukan kendaraan korban di dekat lokasi penembakan. Korban mengalami pendarahan di kepala, tidak sadarkan diri, dan tidak bernapas. Petugas menarik pria tak sadarkan diri dari kendaraan untuk melakukan cardiopulmonary resuscitation dan penyelamatan hingga emergency medical services tiba. Kemudian, selongsong peluru keempat ditemukan di penutup plastik di bagian bawah kaca depan di sisi penumpang. 2 lagi ditemukan yang di dekat jendela belakang dan tutup bagasi. Total ada 6 peluru ditembakkan dari senjata api. Jelas menunjukkan ini bukan kecelakaan. Itu sengaja. Saat polisi wawancarai saksi, kendaraan lain yang terlibat juga masuk parkir yang sama. Saksi menunjuk tersangka, pria Latin berambut dan berjenggot hitam dengan penampilan agak berantakan. Tersangka penembak diidentifikasi sebagai Nicholas Carrasquillo, 26 tahun, dan petugas menahannya. Dengan tersangka ditahan setengah pekerjaan selesai. Sementara petugas mengamankan lokasi dan memulai penyelidikan, seorang wanita mendekat. Matt, kamu sudah bisa dihubungi? Lewat sini. Kamu mau pergi kemana? Apa? Hyundai biru? Ada apa dengan Hyundai biru?
Oh iya, maksudmu apa? Apa? Ini di mana? Jalan ke sini bersamaku. Ada apa dengan Hyundai biru itu? Cari tahu saja di sana. Dia seharusnya bersama seseorang yang menempati Hyundai biru itu. Siapa namamu? Tunggu sebentar. Kamu coba hubungi siapa? Nicholas? Nicholas, apa? Karaskyo? Bisa kamu eja itu? Ya, ternyata perempuan muda itu adalah pacar tersangka. Usai penembakan, Karaskyo diduga menelepon dan memintanya ke lokasi kejadian. Para deputi mencoba mencari tahu apakah Ardisa memiliki informasi tentang apa yang terjadi. Datang dari rumahmu, dari mana kamu datang? Oke, kamu tinggal di daerah sini. Oke. Oke, ayo kita ke sana. Bagaimana dengan? Oke. Dan Dia bilang aku sedang diberhentikan. Begitu cara kerjanya. Aku menunggu polisi datang setelah dipanggil. Oke. Itu saja katanya. Dan aku pikir dia... Oke, bolehkah aku melihatnya? Sekarang, aku bahkan tidak tahu dia di mana, jadi kita cari tahu. Kamu bawa identitasmu? Maaf, tidak apa-apa, aku mengerti. Kamu baru saja bangun. Oke, ini pacarnya. Dia ditelepon dan diberitahu tuh harus memakai pistol untuk membela diri. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah kamu ingin menunggu di mobilmu? Di sini dingin. Aku bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Beberapa waktu berlalu, namun pacarnya mulai lelah dan meminta kabar. Hanya berbicara dengan semua orang dan mencari tahu memang butuh waktu. Aku yakin seseorang akan datang dan bicara denganmu. Tunggu sebentar. Itu memang butuh waktu. Kamu baik-baik saja? Aku cuma bingung. Iya, ini memang banyak. Yang penting kamu baik-baik saja dan nggak terluka. Dia baik-baik saja. Kamu tahu dia baik-baik saja. Ada banyak lagi? Aku di sini untuk Nicholas. Melihat kondisinya yang bingung, kemungkinan besar dia tidak menyadari seluruh situasinya atau bahwa pacarnya adalah pelaku yang diduga. Di bekerja kuwa asaikihi pedulash terhadap korban? Orang yang ditembak itu. Dia baik-baik saja. Saya tidak yakin soal itu. Mereka membawanya ke rumah sakit. Jadi kamu tahu, saya tahu mereka membawanya ke sana beberapa waktu yang lalu. Jadi saya tidak yakin bagaimana kondisinya. Ya. Wakil Sheriff benar. Korban dibawa ke Orlando Regional Medical Center oleh petugas medis, namun laporan polisi mencatat korban tiba di rumah sakit pukul 07.04 pagi. Pengemudi itu David Alexander Sly yang berusia 30 tahun dinyatakan meninggal dunia.
Hampir seketika, dia dibawa ke kantor pemeriksa medis, di mana autopsi dilakukan. Hasil autopsi mengungkapkan bahwa kematian David adalah pembunuhan yang disebabkan oleh luka tembak di kepala. Kabar juga tahu Carrasco menelepon panik lagi setelah penembakan itu. Kurasa aku menembak seseorang, aku tidak tahu, aku tahu. Ya, tapi aku tahu itu tidak benar. Kau tahu, dia menangkapku berteriak, mencoba mati, memotongnya, dan mulai bergegas ke arahnya. Dan semuanya di jalan. Jadi, itulah sebabnya itu bukan seperti dia. Kau tahu dia anak baik, kau tahu dia akan bekerja pagi ini. Dan kau tahu veteran itu berasal dari tentara, kau tahu polisi Skotlandia semuanya. Aku tidak mengerti karena dia biasanya tenang dan bukan seperti itu. Kau tahu dia berbeda dari semua keponakanku. Mereka mengagumi putraku dan sering berbicara dengannya, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi. Tristan akan datang dan berbicara dengannya sebentar. Putramu kerja di mana? Dia bekerja bersamaku. Oke, lalu pacar Boylus juga bersamanya. Apakah dia ikut? Apakah dia juga bekerja denganmu? Tidak seharusnya dia datang ke sana, dia tidak punya alasan. Saya tidak yakin, dia yang menyetir. Sepanjang 10 volt melintasi trotoar. Saya hanya sedang pulang untuk bekerja, dan saat itulah saya mendapatkannya. Da Sommer dibawa ke lokasi so kamera memang dipasang di tubuh berkat percakapan yang sangat nyata meskipun sangat singkat antara dua deputi. Ya, tapi kamu tahu kenapa nasi Rodgraves sekarang jadi begitu umum? Ya, saya sering melihatnya di berita, saya melihat mereka. Kita pertama kali melihat penembak itu saat dia tiba di Departemen Kepolisian Orlando dengan pakaian kerja. Dari shift yang belum pernah dia jalani. Dengar saja apa yang akan terjadi sekarang. Kami akan mengganti borgol karena dia sudah memborgol saya. Membawa Anda ke salah satu ruangan kami dan kemudian melepaskan Anda dari ini secepat mungkin. Oke. Terima kasih teman-teman, saya menghargai kalian. Jadi upaya ke depan, ya. Terima kasih lagi, bro. Saya hargai itu. Setelah tahu situasi kalian, kami akan buka borgolnya, oke? Supaya kalian tidak merasa tidak nyaman. Kalian mau air atau apa gitu? Terima kasih. Kamu baik saja? Kami akan membawamu ke sana, melepas borgolmu dan memeriksamu. Kami akan lihat apakah kamu ingin mengubah pikiran jika ada yang ingin kamu dengar.
Oh ya, tentu saja. Para penyelidik meninggalkan Charaskio di ruang interogasi, di mana dia duduk sendirian dengan pikirannya. Dia sendirian di ruangan itu selama 1 jam. Kalau kamu butuh apa-apa lagi, beritahu kami saja. Di ruang interogasi, Charaskio. Dia tidak menahan diri menceritakan kepada detektif Price persis apa yang terjadi. Menurut surat pernyataan, Charaskio mengatakan kendaraan itu datang dari jalur paling kanan dan berpindah ke depannya, sehingga dia harus mengerem sedikit lebih keras. Setelah Charaskio membunyikan klakson dan menyalakan lampu depan, pengemudi kendaraan putih itu menurunkan jendelanya dan mengatakan sesuatu kepadanya. Charaskio tak bisa mendengar ucapan orang itu lalu membuka pintu pengemudi karena jendelanya macet. Jadi dia mulai berbicara dengan pengemudi kendaraan putih itu. Lampu lalu lintas hijau, lalu lintas bergerak, tapi kendaraan putih itu tetap diam. Jadi Charaskio meraih ke dalam kotak sarung tangannya dan mengambil senjatanya yang merupakan pistol semi-otomatis kaliber 45 menurut keterangan Charaskio. Dia tetap menginjak rem dengan kaki kanan, kaki kiri di trotoar, berdiri di luar kendaraan sambil memegang senjata di tangan kanan. Dia mengerahkan senjata apinya ke pengemudi kendaraan putih itu dan menyuruhnya keluar dari jalan dan segera pergi. Pengemudi kendaraan putih diam, lalu Charaskio mengokang dan mengarahkan senjatanya ke tanah di samping kendaraan itu. Charaskio melepaskan 1 tembakan ke jalan. Beberapa detik kemudian, dia menembak lagi ke arah pengemudi kendaraan putih itu, kata Charaskio. Niatnya adalah untuk melukai pengemudi karena dia tidak bergerak. Charaskio mengaku tidak pernah melihat senjata di tangan David atau melihatnya keluar dari kendaraan. Di hadis tersebut kita mengenai seorang dir pertukarkan di antara mereka berdua, tetapi Charaskio menggambarkan bahwa dia merasa terjebak dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengambil pistol semi-otomatis kaliber 45 itu dan menembak. Berdasarkan explanation Charaskio, petugas yakin ada cukup alasan untuk menuntutnya atas pembunuhan tingkat pertama. Hei, kami sudah siap. Oke, hanya butuh sedikit waktu. Tidak apa-apa. Butuh waktu lama. Aku sudah mengetuk pintu sampai pipis di botol air. Oke, jadi tunggu di mana mereka pergi. Ambil yang ini. Baiklah, langsung ambil saja. Selama kamu di sini, aku sudah menulis laporan dan menyerahkannya ke hakim. Hakim telah menandatangani dan menyetujui pembunuhan tingkat 1 di Carrier Resborn. Jadi, kamu datang dengan mesin itu. Pembunuhan tingkat 1 dengan senjata api. Oke. Itulah posisi kita saat ini, keadaan negara saat ini. Charaskio bersikeras bahwa dia menembak David Alexander Sly yang berusia 30 tahun sebagai tindakan membela diri. Tuduhannya kemudian diubah menjadi pembunuhan tingkat 2 dan menembak ke dalam kendaraan yang sedang ditempati menurut sebuah obituari online. Orang terdekat korban memanggilnya Alex. Dia operator forklift bersertifikat. Dan sebelum meninggal, dia baru terjun ke industri perhotelan dan bekerja di beberapa perusahaan layanan makanan. Alex sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju hari pertamanya bekerja penuh waktu di sebuah pekerjaan ketika dia ditembak dan dibunuh. Alex menyukai musik, konser hari bumi, balapan mobil, steak enak, sneakers mahal, dan terutama keluarganya. Dia meninggalkan istri dan putra. Istrinya menulis online, kenangan pertamaku tentang David tak terlupakan. Dia datangi ke Taco Bell Merritt Island untuk wawancara kerja. Senyumnya langsung menarik perhatianku dan dia sangat sopan, membuatku terkesan ketika dia mendorong kursi kembali ke meja tempat dia duduk saat wawancara dengan bosku. Dia adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku dan sangat menyayangi anak-anakku yang lebih tua. Baru masuk akal setelah kami tahu kami hamil bahwa bayi kami laki-laki. Dia mencintai semua putra kami tanpa syarat. Aku sangat bersyukur telah memiliki kesempatan menjalani masa terbaik dalam hidupku bersama belahan jiwaku. Kasus ini dibawa ke pengadilan pada bulan Maret tahun ini dan juri memvonis Charaskio bersalah atas kedua tuduhan tersebut. Dia dihukum 50 tahun atas pembunuhan dan 15 tahun karena menembak kendaraan berpenumpang. Seorang hakim menyebutkan agar hukuman dijalani secara bersamaan. Artinya pada waktu yang sama, bukan berturut-turut. Charaskio mengajukan banding atas hukumannya. Itu akhir episode Crime Fix kali ini. Saya Angela Levy, terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.